barang yang jatuh atau tidak? Cek kerapian kalian coba, bajunya ada yang keluar tidak? Hari ini ada yang tidak masuk tidak? Siapa kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baca surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun lak. Karena Pancasila aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi setia berkorban untukmu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Kreatifkan benar kritis. Sini Ibu ada motivasi sedikit untuk kalian. Jadi belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Belajar adalah investasi terbaik untuk masa depan kalian. Sebagai seorang muslim, apakah memilih makanan yang akan kita makan itu penting? Penting tidak? Ya, penting ya. Nah, apa yang harus dilakukan jika tidak yakin tentang status halal atau haram dari suatu produk? Apa yang harus kalian lakukan? Jadi bingung karena kita merasa nggak yakin. Jadi kalau kita merasa tidak yakin, lebih baik tidak kita makan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi untuk hari ini adalah tentang hukum halal dan haram. Coba sekarang kalian lihat video yang akan Ibu bacakan di depan. Jadi untuk video tadi tentang hukum halal dan haram, begitu juga dengan penerapannya. Kita sudah mengetahui bagaimana caranya kok bisa jadi haram, bisa jadi halal, ya seperti itu. Nah, halal itu apa? Halal itu segala sesuatu yang apa? Yang diperbolehkan oleh syariat agama Islam untuk dikonsumsi atau kita makan dan juga bisa dilakukan. Kemudian haram sendiri itu adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat agama Islam untuk digunakan atau dilarang. Nah, kemudian dasar hukumnya bagaimana halal dan haram ini? Di dalam Al-Quran, sumber hukum utama dalam ajaran Islam, penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dan apa yang diciptakannya. Di dalam surah Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallah lakum wa la ta'taduna innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik dan yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya. Itu perkataan atau sabda, itu perbuatan dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Jadi hadis atau sunnah ini merupakan sumber kedua setelah kitab suci Al-Quran. Okay? Nah, dalam menetapkan hukum dan peraturan agama termasuk hukum halal dan haram. Jadi itu sudah tertera di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian istihad itu mengerahkan segala upaya atau pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki oleh mujtahid. Untuk apa? Untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Jadi sebab-sebab halal dan haram itu ada beberapa. Ada yang dari apa? Zat asli, kemudian apa lagi? Sifat asalnya bagaimana, kemudian prosesnya seperti tadi yang di dalam video. Kemudian asli itu dari asalnya. Misalkan bangkai itu boleh dimakan atau tidak? Tidak boleh, ya.
Kemudian darah itu tidak boleh dimakan. Nah, kemudian daging babi itu tidak diperbolehkan untuk dimakan karena memang daging babi itu dari asalnya sudah haram. Kemudian sifat asal, cara kita, sifat buruk, jahat, judi, syirik dan sebagainya. Kemudian prosesnya, bagaimana caranya, prosesnya kita mendapatkan yang mengolahnya makanan itu yang tadinya halal, misalkan seperti di video tadi, bagaimana? Misalkan kita mau masak daging sapi, kemudian mau manggang, ternyata panggangannya itu adalah bekas dari memanggang daging babi. Makanya daging sapi yang tadinya halal, yang dipanggang di bekasnya daging babi menjadi haram. Kita explaining dulu tangan, tangga, dan tangkap. Semuanya membawa kertas sobekan. Semuanya memegang. Tangan, kalian pegang tangan. Tangga, pegang kaki. Tangkap, kalian rebutan. Ambilnya temennya. Jadi kalian harus konsentrasi. Paham dong? Belum? Oke. Kita coba dulu ya. Deketan aja tangannya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Jadi kamu tangan, tangga, tangan, tangkap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tangga. Ayo konsentrasi. Tangan, tangan, tangga, tangan, tangkap. Sekali lagi. Tangga, tangkap. Tangan, tangga, 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 tangkap. Coba tangan kita semuanya. Gimana workbook ini nanti kalian lumayan trik. Setiap makanan yang memiliki label halal di kemasannya dijamin halal menurut syariat Islam. Benar. Ya, kita dulu. Nanti silakan dulu. Ini aja. Seorang muslim tidak perlu memperhatikan hukum halal dan haram dalam bersikap dan bertindak sehari-hari. Gimana? Ya. Seorang muslim tidak perlu memperhatikan hukum halal dan haram. Ya, namanya. Gitu. Kita bisa mengetahui kehalalan suatu makanan dengan melihat label halal yang tertera di kemasan. Ya. Dua. Jadi teman-teman. Ini kalian yang lima. Seluruh makanan yang berasal dari laut dianggap halal. Salah. Betul. Betul salah. Tidak. Betul. Betul. Ya. Yang mana kelompok? Dua. Teman-teman kelompok dua. Ya, sekarang dulu nanti kalian. Kelompok tiga dan empat silakan maju. Karena bagi saya langsung untuk konsumsi makanan yang mengandung bahan-bahan yang tidak jelas asal-usulnya. Haram bagi saya langsung untuk konsumsi makanan yang mengandung bahan-bahan yang tidak jelas asal-usulnya. Ibu akan membagikan data KBD untuk tugas diskusinya. Nanti setiap kelompok, ya, di sini ada bahan diskusi. Nanti jawabannya silakan kalian sertakan menggunakan Chromebook. Kerjakan di Canva. Jadi kalian masing-masing kelompok membuat jawaban di Canva. Silakan dibuka Google, masuk ke Canva.
Gitu ya. Jadi kesimpulan untuk materi ini adalah dimana halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi atau dilakukan. Ya. Kemudian haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilarang. Kemudian terusnya, apakah kalian memahami tentang materi yang diajarkan hari ini? Oke. Dan apakah mau menikmati kegiatan yang dilakukan hari ini? Apakah kalian merasa lebih percaya diri setelah melakukan kegiatan ini? Sebenarnya untuk materi ini sampai di sini kita lanjutkan untuk materi selanjutnya tentang hukum halal dan haram ya. Kita dipimpin dulu, silakan ke depan untuk memimpin silakan. Bismillah.